Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita lagi jalan-jalan sama Ayah Eko dan Mbak Emma. Kita jalan-jalan keliling Surakarta. Mau melihat sekaten, tapi kita jalan-jalannya naik motor aja ya. Oke teman-teman, kita melewati jalan utama kota Surakarta, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Dan ini satu arah ya teman-teman, jadi gak ada yang boleh lewat sini selain dari arah barat ke timur. Daripada kita lihat jalan terus, mending Bunda ceritakan sekelumit tentang kota Surakarta. Solo Raya. Solo Raya adalah salah satu wilayah metropolitan di Indonesia yang sebelumnya bekas Karesidenan Surakarta berdiri. Wilayah ini meliputi kota Surakarta dan daerah penyangganya seperti Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Solo atau Surakarta adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang mudah diingat seseorang dari luar provinsi tersebut. Kota Solo ikonik dengan Bengawan Solonya yang dijadikan lagu oleh Gesang dan stasiun balapan oleh Didi Kempot. Kota Solo juga terkenal dengan batiknya yang digemari banyak wisatawan. Karakteristik kota Solo. Kota Solo mempunyai dua nama sekaligus, di mana nama tersebut sama digunakan, yakni Solo serta Surakarta. Pada mulanya masyarakat sudah familiar dengan desa Salah, maka banyak orang yang menyebut dengan Keraton Salah. Maka jadilah penyebutan itu hingga sekarang. Namun Salah masih dipergunakan serta nama Surakarta juga tetap dipakai. Namun entah dimulai oleh siapa dan kapan serta karena apa pula, kata Salah berganti penulisan dan pembacaannya menjadi Solo. Solo merupakan salah satu kota paling nyaman untuk ditinggali. Solo yaitu salah satu kota ternyaman buat ditinggali di tanah Jawa. Solo yakni kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini sangat nyaman dihuni karena ketenangan kotanya. Penduduknya sebagian besar suku Jawa. Solo atau Surakarta memiliki semboyan berseri, kepanjangan dari bersih, sehat, rapi, serta indah, sebagai slogan yang mencerminkan ketenangan kota ini. Tradisi unik kota Solo. Di kota Solo ada tradisi unik yaitu Kirab Pusaka Satu Suro. Acara ini diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro. Acara ini ditujukan untuk merayakan Tahun Baru Jawa 1 Suro. Rute yang ditempuh kurang lebih sejauh 3 km, merupakan Keraton, Alun-Alun Utara, Geladak, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, Jalan Slamet Riyadi, Geladak, kemudian kembali ke keraton lagi. Pusaka-pusaka yang memiliki daya magic tersebut dibawa oleh para abdi dalem yang berbusana Jawi jangkep. Kirab yang berada di depan yaitu sekelompok
kebo bule bernama Kiai Slamet, sedangkan barisan para pembawa pusaka berada di belakangnya. Yang paling unik ialah tatkala kebo bule ini mengeluarkan kotoran, maka orang akan saling berebutan untuk mendapatkan kotoran kebo bule ini. Katanya sih bisa bawa berkah. Namanya juga kepercayaan. Percaya enggak? Percaya enggak percaya sih. Ada pasar loak terkenal. Di kota Solo terdapat pasar loak atau pasar barang-barang bekas yang benar-benar terkenal, yakni Pasar Klitikan Notoharjo. Pasar ini dibangun pada tahun 2006 oleh pemerintah kota Surakarta. Pasar ini terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, di atas lahan seluas 1.800 meter persegi. Pasar Klitikan Notoharjo dibangun menampung pedagang kaki lima di area Taman Monumen 45 Banjarsari yang berjumlah 909 pedagang. Pasar Notoharjo lebih dikenal dengan nama Pasar Klitikan karena pasar tersebut sebagai wadah bagi penjual kaki lima yang menjual berbagai barang bekas seperti elektronik, pakaian, ponsel, spare part, kendaraan, dan barang-barang lainnya. Pasar ini cukup unik karena di sini pengunjung bisa menemukan barang-barang bekas layak pakai. Oke teman-teman, kita memasuki kawasan Sekaten. Tapi kita mau muter-muter dulu ya. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya ceritanya. Pada penasaran kan bagaimana kota Solo itu, karakteristiknya dan lain sebagainya tentang kota Solo. Oke, lanjut. Kota Solo. Penyelenggara PON pertama. Solo adalah kota pertama di mana PON atau Pekan Olahraga Nasional pertama diadakan. PON 1 merupakan PON pertama Indonesia yang diadakan di Surakarta pada 9 sampai dengan 12 September 1948. Tanggal pembukaannya 9 September kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Pembukaan PON pertama ini diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, serta acara penutupannya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku Ketua Komite Olimpiade Republik Indonesia, sekarang KONI. Mempunyai 2 keraton. Solo yakni salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang menyandang 2 keraton. Ialah Keraton Kasunanan Surakarta serta Keraton Mangkunegaran Surakarta yang berjarak sekitar 11 km. Meskipun kedua keraton sudah tidak menjalankan pemerintahan seperti dahulu, namun masih terdapat sultan dan abdi dalam di dalam istana. Selain itu, keduanya juga masih kerap menggelar banyak ritual dan event adat. Selain bisa melihat sendiri arsitektur kuno pada bangunan istana dan masjid, kamu juga bisa belajar mengenal kebudayaan Jawa yang masih terjaga. Oke teman-teman, kita melewati Supit Urang. Apa itu Supit Urang? Supit Urang memiliki sejarah tersendiri. Supit artinya jepit atau penjepit dan urang adalah udang. Dapat disebut juga makanan. Kawasan tersebut dibangun memiliki makna dan filosofi. Supit Urang merupakan bangunan yang kental dengan strategi perang. Lengkapnya ada pada komposisi perang Bharatayuda dalam kisah Mahabharata. Supit digambarkan sebagai lorong jebakan atau penipu musuh di masa lalu.
Saat rombongan musuh masuk lorong, jembatan yang pernah ada di barat dan timur Supit Urang akan ditutup. Sehingga musuh tidak akan bisa kemana-mana kecuali menaiki tembok keraton. Bagi musuh yang menaiki tembok keraton hingga berhasil melompat juga tidak akan selamat. Di balik tembok tersebut sudah berjajar pasukan prajurit keraton bersiap untuk mematikan musuh. Nah, urang atau udang itu makanan musuh, seperti santapan prajurit saat perang. Maka Supit Urang dapat diartikan penjepit makanan atau semacam jebakan dalam strategi perang. Adapun kini lorong itu merupakan akses menuju pasar konveksi terbesar di Jawa Tengah. Saat hari libur pun kawasan tersebut sering ditemui macet. Bahkan di sisi jalan lorong sering ditemui pedagang kaki lima tradisional, penggosok perhiasan seperti emas. Kembali lagi pada keunikan kota Solo. Uniknya batik khas Solo. Setiap batik tradisional di setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri. Sama halnya dengan batik khas Solo. Batik Solo menyandang beragam motif, dua di antaranya yang paling populer adalah Parangkusumo dan Truntum. Batik Truntum identik dengan motif bunga kecil-kecil yang membentuk sebuah pola besar. Batik Parangkusumo berbeda lagi. Batik ini dikenal sebagai batik yang biasa dipakai lapisan bangsawan Solo. Ciri dari batik ini ialah lajur motif diagonal yang dilukis dari bawah ke atas yang menandakan bahwa pemakaiannya masih berasal dari keturunan raja. Keunikan kota Solo yang lain. Wisata kereta uap di tengah kota. Bagaimana rasanya naik kereta uap kuno dengan asap yang mengepul di udara serta suara tut tut yang khas? Rasa penasaran kamu akan segera terjawab oleh sepur kluthuk Jaladara. Lokomotif buatan Jerman pada 1896 ini masih aktif beroperasi sebagai kereta wisata. Sepur ini bisa kamu temukan di kota Solo loh. Banyak juga dijumpai supeltas atau Pak Ogah. Di Solo ada orang-orang yang ikhlas meski hidup pas-pasan, mereka yaitu supeltas, sukarelawan pengatur lalu lintas, yang rela tidak dibayar demi melancarkan arus lalu lintas yang makin semrawut. Namun sejumlah waktu lalu, para polisi cepek ini oleh kepolisian kota Solo dibina. Dikasih rompi serta perlengkapan pengatur lalu lintas seperti peluit dan tanda rambu. Oke teman-teman, itu sedikit sekelumit tentang kota Solo atau Surakarta. Kalau teman-teman datang ke kota Surakarta, jangan lupa mampir ke pasar oleh-oleh. Ada 3 terbesar di Solo, diantaranya Pasar Klewer, PGS atau Pusat Grosir Solo, dan BTC, Beteng Trade Center. Oke teman-teman, ini tadi perjalanan kita muter-muter kota Surakarta dan sedikit cerita dari Surakarta. Teman-teman sekarang udah tahu kan bagaimana kota Solo terbentuk, karakteristik kota Solo, keunikan kota Solo. Kita melewati keraton teman-teman. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini mempunyai pecahan yakni Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta. Sehingga secara tradisional dinasti Mataram diteruskan oleh 2 kerajaan, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Oke teman-teman, sekian dulu vlog dari kami. Jangan lupa like, komen,
share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.